Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steni Sihombing dari Universitas Sumatera Utara, Program Studi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara dan sistem politik yang berisi kombinasi presidensial dan multipartai di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Kombinasi ini memiliki implikasi yang kompleks terhadap dinamika politik dan hukum tata negara di Indonesia. Di sini akan membahas bagaimana sistem ini bekerja, menghadapi tantangan dan potensi solusi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Lanjut ke pembahasan inti, yaitu yang pertama, sistem presidensial dan multipartai di Indonesia. Sistem presidensial di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 yang menunjukkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang relatif kuat terpisah dari partai. Sistem multipartai di Indonesia memungkinkan berdirinya partai politik dengan berbagai ideologi dan program. Sistem ini bertujuan untuk memberikan suara kepada berbagai kelompok masyarakat dan mendorong representasi yang lebih luas. Lanjut ke yang kedua, yaitu tantangan dalam kombinasi sistem presidensial dan multipartai. Pertama, formasi koalisi yang tidak stabil. Sistem multipartai ini seringkali menghasilkan koalisi partai yang rapuh dan mudah pecah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan ideologi antar partai yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya akuntabilitas. Sistem multipartai dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas partai politik kepada rakyat. Partai politik yang berada dalam koalisi mungkin lebih memprioritaskan kepentingan internal daripada kepentingan rakyat. Tantangan yang ketiga, keterbatasan kekuasaan presiden. Sistem presidensial di Indonesia terkadang dihadapkan pada keterbatasan kekuasaan presiden dalam menjalankan kebijakannya, terutama ketika menghadapi parlemen yang didominasi oleh partai oposisi. Lanjut inti yang kedua, yaitu potensi solusi. Potensi yang pertama adalah penguatan koalisi partai, yang dimana ini diperlukan mekanisme yang lebih kuat untuk membentuk koalisi partai yang stabil dan berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui kesepakatan tertulis yang jelas, mekanisme pengawasan internal, dan sanksi bagi partai yang melanggar kesepakatan. Potensi yang kedua, reformasi sistem kepartaian. Reformasi sistem kepartaian ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas partai politik dan akuntabilitas mereka kepada rakyat. Hal ini dapat meliputi penguatan sistem kaderisasi, transparansi keuangan partai, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal. Potensi yang ketiga, peningkatan partisipasi publik. Peningkatan partisipasi publik dalam proses politik dapat membantu memperkuat akuntabilitas partai politik dan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap kinerja partai politik dan pemerintahan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kombinasi sistem presidensial dengan multipartai di Indonesia memiliki potensi dan tantangan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Diperlukan upaya untuk memperkuat koalisi partai, mereformasi sistem kepartaian, dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, sistem politik Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang atau kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.